Baik, kita tepuk tangan dulu ya untuk acara Rumah Kata, program Rumah Kata spesial dari RRI Surabaya, dan senang banget untuk kesempatan siang hari ini. Kita akan sama-sama diskusi ya, bareng sama Indra, kemudian juga bareng sama sahabat kreatif semuanya, dan khususnya tamu untuk siang hari ini yang selalu hadir menemani semua sahabat kreatif, khususnya karena program ini itu sangat menginisiasi dan juga mendorong untuk lebih menularkan virus ya, bagaimana literasi kemudian budaya membaca juga di tengah-tengah masyarakat. Oke, Indra nggak sendiri karena bersama dengan penulis buku, dan kita akan bahas soal sebuah novel. Jadi ini nanti juga akan disiarkan di RRI Net begitu ya. Kemudian juga di program YouTube-nya RRI Surabaya nanti akan bisa disiarkan ulang ya. Jadi bukunya ini judulnya adalah Khitbah Kedua, dan ini ditulis oleh Marentin Niagara. Sudah ada di samping saya. Selamat siang Mbak Nia ya panggilannya ya. Iya benar. Selamat. Lebih dekat lagi bisa di ya. Oke. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Lebih semangat lagi dong suaranya. Selamat siang semuanya. Apa kabar buat semua yang ada di studio sahabat kreatif? Baik ya. Oke, mudah-mudahan baik semuanya juga. Ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Marentin Niagara, benar ya? Benar. Tapi katanya tadi ada yang kurang nih namanya. Sebenarnya siapa sih? Nama aslinya Marentin Nita Niagara. Cuman saya lebih seneng pakai nama depan dan nama belakang. Iya. Ya. Marentin Nita Niagara. Ya, karena saya seorang wanita. Katanya bapak dulu seperti itu. Jadi ada Nitanya. Nah, oke. Ini bisa diceritakan dari keasikan, kita akan kulik-kulik banyak soal buku yang judulnya Khitbah Kedua. Tapi sahabat kreatif dan juga pecinta literasi ini ingin tahu lebih banyak juga sih sosok dari Mbak Nita ya. Saya panggilnya Nita aja langsung. Ini gimana sih awal mula, kemudian juga karirnya, asli mana? Bisa sedikit cerita juga. Boleh. Saya asli dari Blitar. Jadi mungkin ngomongnya agak medok-medok Jawa gitu ya, mohon dimaklumi. Saya mulai menulis itu sebenarnya kalau untuk novel 1 tahunan. 1 tahunan. Untuk yang Khitbah Kedua ini adalah novel pertama yang terbit, tapi novel kedua yang saya tulis. Seperti itu. Kalau untuk aslinya dari Blitar, lahir juga di Blitar. Kemudian pernah di Surabaya sebentar, karena memang pekerjaan yang menuntut saya harus stay di Surabaya. Gak lama, 2 bulanan lah. Terus tahun kemarin kan saya memang resign dari pekerjaan dan mungkin lebih banyak untuk menulis ya, seperti itu. Tapi memang kalau dari pengalaman pendidikan dari awal ini linear nggak sih sama dengan yang menulis buku gitu misalnya? Kan biasanya ada beberapa jurusan-jurusan yang memang sangat supporting gitu ya kalau soal menulis. Kalau saya kan SMA dari jurusan IPA, kemudian kuliah sarjana manajemen, terus lanjut ke akuntansi. Kayaknya kok nggak ada sama sekali. Ya nggak ada linearnya ya. Cuman memang dari kecil itu karena orang tua dua-duanya guru ya, guru SD. Jadi saya sering sekali setiap kali mau tidur itu mendengar dongeng dari beliau. Dari situ mungkin banyak istilahnya itu diajak ngawang lah Mas ya. Menerawang. Ya, ngawang untuk membuat cerita itu bisa hidup gitu meskipun hanya sekedar kancil mencuri timun gitu ya. Jadi bagaimana ibu dulu itu mendongeng dengan gayanya yang ini kancil yang lincah, kemudian mentimun dengan Pak Tani yang berbeda-beda suara. Dari situ akhirnya saya belajar, dan pada waktu SD dulu memang saya paling senang untuk lomba bidang studi mengarang bebas. Ya itu aja. Jadi jelas dari muaranya, dari hulunya itu kelihatan ya memang udah ya. Dari awal memang diarahkan ke sana sama orang tua, cuman karena istilahnya dari SMP sempet juga di OSIS ya, kalau SMP SMA kan organisasi ya. Nah kebetulan saya untuk OSIS itu masuk di pengurus untuk yang mading, majalah sekolah, penyiaran seperti itu. Jadi mungkin nggak terlalu nggak asing lagi untuk nulis, cuman butuh pengarahan aja. Tapi kalau untuk belajar
apa ya istilahnya yang formal harus menulis seperti ini, nggak ada. Menarik juga ceritanya bahwa sebenarnya kalau sejak kecil itu dibiasakan juga ada kisah-kisah inspiratif yang coba diceritakan ketika mau beristirahat. Tapi sahabat kreatif kalau di studio dan juga yang sedang mendengarkan juga di luar, ada pengalaman serupa nggak ya misalnya? Kalau Nila gitu gimana dulu? Pernah juga sering diceritakan gitu nggak kalau mau beristirahat misalnya? Pernah juga ya? Mudah-mudahan ini menginspirasi kalau buat nulis ya. Oke. Nah, Mbak Nita, kita masuk ke buku. Kalau tadi memang disebutin bahwa ini sebenarnya novel kedua, tapi pertama untuk diterbitkan. Iya. Oke, ini menarik juga. Bisa dikulik mulai dari kenapa itu alasannya menjadi ceritanya, apakah juga di awal dulu novel pertamanya ini berbeda cara penerbitannya atau bagaimana sih sebenarnya? Enggak, jadi boleh sebutin ya, apa namanya? Yang saya biasa pakai itu aplikasi. Produser boleh? Boleh ya disebutin. Boleh, ya. Ya. Jadi awal mulanya kan saya familiar dengan Wattpad. Jadi di sana itu ada komunitas orang-orang yang suka menulis, suka membaca. Rata-rata memang untuk prosa bebas. Jadi kayak novel, kemudian istilahnya hikayat, tapi yang nggak hikayat banget ya, curhatan juga dari situ. Nah, dari situ saya mulai, kalau orang lain bisa, kenapa sih saya nggak bisa gitu kan? Mencobalah. Awalnya itu yang pertama itu adalah judulnya Di Timur Matahari Pagi. Itu saya nulis memang pengalaman saya, cuman bahasanya karena saya sudah lama sekali nggak nulis gitu ya, itu kok ketika saya baca ulang itu enggak banget gitu ya. Jadi ketika saya nulis sudah hampir 1 bulan tuh nggak ada pembacanya. Kemudian saya mencoba untuk baca-baca di Wattpad itu apa sih sebenarnya yang paling banyak disukai. Akhirnya muncullah kalau temanya Islami, kemudian romance, itu rata-rata memang pembacanya suka. Karena di sana itu memang rata-rata ibu-ibu dan remaja putri. Jadi itu masih ditaruh di Wattpad. Di Wattpad. Tapi juga mengena ya, semua daerah itu bisa responnya yang masuk. Bisa. Nah, dari situ akhirnya saya coba deh, kalau khitbah pertama. Khitbah itu kan artinya lamaran ya Mas ya. Jadi kalau yang namanya khitbah pertama itu saya rasa ya istimewa gitu loh, istimewa. Pasti istimewa lah, setiap orang ketika dilamar pasti seneng. Cuman saya pengen yang berbeda, yang anti mainstream lah. Itu khitbah kedua, jadi lamaran untuk seorang wanita yang kedua kalinya. Seperti itu. Jadi kalau yang novel pertama itu di Wattpad itu tadi, kemudian baru yang kedua ini akhirnya muncul ya berupa lebih hard copy, hard gitu copy, ya. Tapi tadi saya lihat Nita itu nggak sendiri, ada Mas siapa nanti yang diajak itu ya. Tadi sempat saya dengar ceritanya off air itu bahwa sebenarnya saya ini yang mendorong untuk hadirnya novel khitbah kedua. Nanti kita akan kulik-kulik juga sama boleh. Siapa sih tadi namanya, saya tidak sempat, Mas Ferdi. Iya, Mas Ferdi. Ini sebenarnya terdiri dari berapa bagian, kemudian dari masing-masing itu apa sih yang menarik? Jadi sebagai penggambaran nih buat sahabat kreatif yang ada di rumah, bukunya tebal sekali ya. Jadi ini nyaman juga kalau buat beristirahat untuk tidur sebenarnya sebagai alas tidur. Tebal sekali. Kalau yang sering kali di edisi Rumah Kata itu tidak setebal ini novelnya. Jadi mungkin bisa sepertiganya atau setengahnya begitu sahabat kreatif. Tapi ini tebal sekali. Nah, kalau yang di khitbah pertama juga setebal ini kah atau gimana sih Mbak Nita? Khitbah pertama itu nggak ada, jadi saya nggak. Kan yang di Wattpad itu ya, mungkin dari berapa halamannya gitu kan? Nggak ada. Jadi memang khitbah kedua itu bukan dengan judul khitbah, ada edisi pertama dan kedua, tapi memang ya judulnya ya khitbah kedua gitu loh, kayak puber pertama dan puber kedua. Jadi nggak ada, saya nggak menerbitkan yang puber pertamanya langsung puber keduanya yang sama seperti itu. Jadi ketika ditanya khitbah pertamanya mana, ya nggak ada, saya nggak nulis itu karena cerita ini itu tentang divorce dan marriage. Jadi dia sudah pernah menikah, yang perempuan itu namanya Kiara. Dia sudah pernah menikah dan gagal, divorce. Kemudian dia menemukan seseorang tanpa sengaja gitu. Dan akhirnya married sampai ya ada putra dan
Itu. Jadi tokoh utamanya juga masih tetap Kiara ya. Jadi ketika yang awal itu Iya. Nita kasih kepada pembaca dan sampai ke khitbah kedua ini si Kiara itu Iya. ya. Nah makanya kalau saya gambarin bukunya khitbah kedua itu juga di sampul depan itu seperti ada gambar ini ya, cincin ya, karena ini juga berkaitan juga dengan bagaimana proses kehidupan pernikahan ini kita pakai cerita-ceritanya. Ada berapa bab sih sebenarnya kalau yang di buku khitbah kedua ini? Kalau yang di Wattpad itu ada 68. Kalau untuk yang di buku kurang lebih ada beberapa yang saya jadikan satu. Jadi mungkin ada 45-an. 45 bab. Iya, 45 bab. 45 bab ya. Nah, ini bagaimana ini kalau untuk cerita-ceritanya kemudian dari bagian-bagian bab-bab itu yang menarik ya atau yang ada hal cerita khusus misalnya itu gimana sih Nita? Cerita khususnya saya lebih senang karena ini Islami ya. Genrenya kan Islami. Jadi mungkin lebih ke pesan yang saya sampaikan di sana bahwa tidak semua yang seseorang misalnya Kiara ini kan termasuk wanita yang terzolimi. Nah tidak semua yang terzolimi itu harus dibalas dengan perbuatan yang serupa seperti itu. Itu yang paling bakuh mau saya sampaikan karena wanita kesannya kan wanita itu lemah, tertindas seperti itu. Tapi di novel ini saya mencoba untuk menggambarkan bahwa Kiara ini dia wanita yang lemah lembut tapi teguh dengan pendiriannya. Selain Kiara ada berapa tokoh sentral juga ini ya? Kiara mungkin ada. Kiara itu punya tiga saudara. Yang Kiara anak pertama dia seorang psikolog. Kemudian punya adik namanya Zurauf Zafran. Zurauf Zafran ini dia alumni ekonomi ya, sarjana ekonomi yang kebetulan ayahnya memiliki toko kelontong. Nah dia mencoba untuk mengembangkan itu. Dan yang ketiga itu adalah Humaira Zafran, dia dokter. Oke. Ya memang dari penyebutan Nita ini khas sekali ya dengan istilah-istilah kalau cerita-cerita Islami dan nama-nama Islami juga ya. Iya benar. Oke, kita aplaus dulu deh buat semua yang ada di Rumah Kata di studio. Bu pengarah acara, saya minta nomor WhatsApp-nya mungkin bisa disampaikan sekaligus juga nanti kalau ada yang di studio mau bertanya kita akan kulik lagi sebelum nanti jeda. Saya coba pantau dari WhatsApp-nya Pro 2 dan juga dari ini ya. Sahabat kreatif yang ada di studio, kita berikan kesempatan ya Nita ya, boleh. yang ada di studio. Silakan. Lebih keras suaranya ya, ada Nila ini kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya mau tanya. Namanya dulu biar Mbak Nitanya kenal. Nila Cahaya. Panggilannya? Nila ya, oke. Mirip ya, Nita sama Nila. Iya ya. Itu novelnya tuh dari kisah hidup seseorang apa imajinasinya sendiri kok bisa khitbah kedua gitu. Novelnya terinspirasi dari siapa gitu dari ya? Imajinasi atau lihat kisahnya orang. Kalau saya boleh ngomong sebenarnya campur-campur. Ada yang kisahnya seseorang, ada yang saya bikin sendiri gitu ya, sambil ngelamun gitu kan, akhirnya jadi ya seperti itu. Jadi saya paling senang karena dari kecil memang mungkin otak bawah sadar itu dirangsang ya oleh orang tua untuk bercerita sebelum tidur. Nah sebelum tidur itulah saya berangan-angan. Dari situ nanti biasanya pagi gitu menjelang subuh itu ini yang mau diceritain tuh ini itu. Saya juga ingin tanya juga ke Nila ya. Kalau yang mungkin pernah mengalami ingin nulis nggak kadang-kadang gitu atau mungkin sudah tapi juga masih belum banyak, gimana? Kita boleh tahu juga ya sebenarnya gimana nih Nila? Pingin nulis. Aku udah nulis tapi nggak berani kayak ngupload gitu. Nggak berani. Iya. Kan nguploadnya kan ke Wattpad itu tadi kan. Ya. Ini kan banyak contoh-contoh kayak gini Nita. Ini berarti kan memang butuh. Iya, motivasinya tuh buat
butuh ruang ya, butuh apa sebenarnya? Sebenarnya lakuin aja sih, karena saya dulu awalnya sebelum ini, maksudnya sebelum khitbah kedua yang di Timur Matahari Pagi, ada akun Wattpad ya? Ada, nah bisa nanti baca. Yang di Timur Matahari Pagi itu bahasanya nggak banget, maksudnya polos-polosan banget, nggak tahu apalah ini, karena memang itu pengalaman pribadi saya gitu kan. Ada 15 chapter di sana, ada 15 bab. Itu ya saya langsung post aja, terserah orang mau, yang penting post aja, terserah orang mau komentar apa gitu kan, post aja. Tapi lambat laun setelah saya nulis ini, akhirnya saya revisi karena memang bahasanya yang ya enggak banget, bukan susah dimengerti. Jadi saya tuh udah umur sekian tapi bahasa kayak bahasa anak SD gitu loh. Jadi kan enggak banget lah gitu loh. Nila pakai mikrofon. Sebenarnya kan ini Nila baru kelas enggak, maksudnya 11 ya? Iya, 2 kelas SMK. 11, 2 SMA katakan. Kalau dulu Mbak Nita ini mulai kapan untuk berani misalnya sebelum ke serius yang khitbah pertama, khitbah kedua ini kan awal khitbah kedua aja, khitbah pertama nggak ada. Khitbah kedua ya. Saya mulai nulis itu Oktober tahun lalu. Kelas. Untuk yang Wattpad-nya itu saya berani post itu Oktober tahun lalu. 2018. Tapi untuk SM sudah dewasa, lebih dari Iya. Berarti Nila juga mungkin ada sahabat kreatif yang lain yang juga mungkin ketika masih kelas 10 atau bahkan di bawahnya berarti banyak. Kalau tahu Assalamualaikum calon imam itu ya, itu kan dia sekolah juga, masih sekolah juga. Jadi tinggal post aja. Nanti biasanya di sana itu kan ada pembacanya juga, penulis juga kadang kan gitu. Nah itu biasanya ada koreksi, harusnya kayak gini, ini gitu kan. Berarti menulis itu dasarnya nggak berharap buat dibaca gitu kan? Kan enggak. Hati gitu Iya. Ya di post. Bener. Oke. Ya ini kan berarti ada satu kemajuan yang luar biasa juga ya. Jadi ketika juga Anita juga tadi ngomong bahwa sebenarnya baru tahun lalu. Betul. Ya, jadi ini kan bakat-bakat yang. Cuman saya SMP SMA itu sudah sering ngisi mading. Nah itu maksudnya ya di mading itu juga mulai terlihat juga. Ya. Meskipun bukan novel, maksudnya bukan cerpen ya. Kan di sana ada profil, ada macam-macam kan, kalau di mading tuh ada profil, kemudian ada apalah tajuk atau apa gitu. Berapa lembar yang sudah nulis Nila misalnya gitu? Kurang tahu. Enggak, yang dirasain mungkin sudah berapa judul atau mungkin? Enggak sih, cuman satu itu aja, satu judul. Cuman aku nggak tahu lembarannya. Saya pengennya tuh tak novelin gitu, mau tak post di Wattpad juga. Berarti banyak dong gitu. Nita kelihatannya. Saya biasanya satu kali upload untuk satu part itu minimal 2000 kata. Oke, ya. Kalau di Wattpad kan cuma kata aja ya, benar. Oke, aplaus dulu buat Nila ya. Luar biasa. Jadi kalau sahabat kreatif yang baru bergabung juga siang hari ini di program Rumah Kata, ini bahas soal novel khitbah kedua, tulisan dari Marentin Nita Niagara yang nanti akan kita kulik-kulik lagi. Sahabat kreatif juga bisa gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Jadi bisa langsung gabung di 081 80 8000 952 ya, WhatsApp-nya di 081 80 8000 952. Kita jeda dulu ya sahabat kreatif. Tepuk tangan sekali lagi buat program Rumah Kata. Saya Indra, kemudian juga teman-teman pengarah acara dan juga teman-teman sahabat kreatif yang ada di studio dan juga yang sedang mendengarkan melalui FM 95,2 dan juga melalui aplikasi RRI Play Go ya. Nah, siang hari ini kita membahas soal novel yang judulnya Khitbah Kedua yang ditulis oleh Marentin Nita Niagara. Seperti yang kalau di tampilan videonya kelihatan sekali bukunya dan cukup tebal begitu. Nah, kalau tadi sudah ada Nila, nanti juga ada kesempatan bagi sahabat kreatif yang lain untuk juga bisa diskusi bareng sama Kak Nita ini, kemudian juga bertanya, kemudian juga apa sih sebenarnya yang bisa menginspirasi untuk bisa terus menulis dan juga menyebarkan virus literasi ya kalau dari program Rumah Kata ini. Nah, saya ngingetin juga buat yang di WhatsApp 081 80 8000 952. Ini saya buka dari Mbak Fitria.
Ada Fitria, halo selamat siang Fitria. Ini juga mau nanyain, sebenarnya juga terobsesi dengan penulis-penulis yang lain itu dengan siapa contohnya? Apakah juga dengan sering membaca novel lokal ataupun juga dari mancanegara juga? Fitria, thank you ya. Oke, dibahas dulu sama Nita dari Fitria. Boleh. Saya suka novelnya Kang Ebik. Jadi bahasanya lugas, tapi ada nilai dakwahnya di sana. Jadi mungkin bercermin dari situ sih. Ya. Iya. Siapa tadi namanya? Kang Abik. Kang Abik. Kang Abik. Iya. Gitu ya. Habibur Rahman Al-Zirasi. Iya. Oke. Iya. Jadi karena memang patternnya ke sana, jadi itu yang dari awal membuat Mbak Nita ini juga akhirnya juga dalam cerita novelnya ini juga tadi sering disebutkan juga ya, ada sisi Islaminya kental sekali gitu. Betul. Ya. Ya, ini kalau dari isunya memang tadi Mbak Nita juga menyampaikan ya bahwa ini berkaitan juga dengan pernikahan, kemudian sebuah romance, komitmen, kasih sayang, kemudian sampai adanya konflik, kemudian juga akhirnya divorce dan sebagainya. Mengapa tema-tema ini yang juga karena di beberapa edisi Rumah Kata yang lalu itu juga pernah diangkat juga misalnya. Tapi apakah juga Nita melihatnya tema-tema ini akan sangat bisa mengena atau secara industri ini juga akan bisa sangat laku begitu misalnya? Novel itu identik dengan perempuan ya menurut saya, dan perempuan itu lebih cepat dibaperi daripada laki-laki. Gimana nih? Terusin Nita. Iya, jadi kalau perempuan lebih mudah dibaperi. Jadi saya sentuh dari yang titik paling itu. Jadi tidak ada perempuan di dunia ini yang ingin pernikahannya berantakan, pengen divorce itu kan nggak ada gitu loh. Cita-cita untuk itu janganlah, nggak mungkin gitu kan, jangan sampai. Tapi kan fenomena yang ada di sekarang ini itu berita tentang perceraian, kemudian ya itulah seperti itulah ya, istilahnya cekcok yang harus diupload di sosial media, kemudian perceraian yang seharusnya tidak jadi bahan konsumsi publik, tetapi seolah-olah kalau ceritanya diangkat itu dia kayaknya sering jadi tokoh yang sering muncul di TV gitu ya, untuk talk show atau apa itu kayaknya sering banget gitu. Justru harusnya dia yang nggak diundang gitu ya, nggak perlu diundang, tapi kok saya ngelihatnya banyak sekali gitu ya. Nah itu dari situ akhirnya saya pengen menyentuh dari yang paling yang paling membuat baper, paling yang enggak disukai sama perempuan. Sebenarnya saya pengen juga nulis tentang poligami gitu ya, tapi kok rasanya saya nggak tega ya mau nulis itu, nggak tega gitu loh, nggak tega mau ngatakan ini itu saya sendiri aja nggak kepengin seperti itu, janganlah. Bukan berarti saya nulis tentang perceraian saya pengen gitu, enggak, tapi cuman karena banyak fenomena yang terjadi sekarang ini aja. Ada pesan misalnya ketika ada isu-isu yang diangkat itu, maka akan menjadi bagian dari pelajaran kan sebenarnya? Ya benar. Oke, mungkin Mam Yosi nanti juga boleh tanya kalau memang ingin ada sesuatu yang mungkin ditanyain, ada hal yang menarik juga boleh ya. Nah, ini kita kembali lagi ke buku Khitbah kedua. Ketika tadi ada berapa bab? 45 cukup ya. Banyak. Nah, ini kita jelasin sekali lagi awal dari tokoh utama Kiara, dari awal kemudian sampai terakhir dia itu mengalami apa di buku ini gitu. Saya yang pertama itu kan Latazan ya judulnya. Kalau Latazan itu kan jangan bersedih. Artinya kan itu ya. Jadi di buku ini saya langsung cerita bahwa dia sudah divorce dan dia berusaha untuk survive dengan hidupnya, menerima semua yang sudah ditentukan Allah untuk dia gitu kan, hingga akhirnya dia dipertemukan dengan duda dokter, memiliki 2 anak laki-laki yang pada waktu itu si duda ini diminta untuk balik. Ini latarnya kan di Blitar ya. Diminta untuk balik ke Blitar karena 2 anaknya ini namanya Hanif sama Hafiz itu butuh sosok seorang ibu. Nah,
karena Ibnu itu dokter. Ada tokoh lagi. Iya, dokter Ibnu itu namanya Ibnu. Iya, dokter itu Ibnu namanya. Ibnu itu sudah tidak memiliki orang tua, jadi ya mertuanya itu yang dianggap orang tua, sehingga dia baiklah dari Banten dia pindah ke Blitar agar supaya si dua anaknya ini dapat sosok figur seorang ibu dari neneknya. Dia pikir seperti itu. Nah, pada waktu proses pindah ini ketemulah sama Kiara. Kiara ini adalah sahabat dari adik iparnya Ibnu. Kiara ini adalah sahabat dari adik iparnya Ibnu, bertemu dengan Ibnu ini di bandara. Jadi diminta oleh mertuanya Ibnu ini tuh menjemput mereka bertiga itu di Juanda. Nah, dari situ akhirnya si anak ini bisa langsung lengket dengan si Kia gitu. Ternyata enak ya kalau punya ibu itu gitu loh. Ya, jadi ketemunya di situ ya. Benar ya. Sebelum dilanjutin ini ada yang mau tanya lagi. Silakan sahabat kreatif. Kalau tadi di WhatsApp ada Fitria, thank you ya Fitria. Yang lain juga masih ditunggu di 08180800952 nih. Silakan. Iya. Nama saya Karina Evelina. Saya mau tanya, kan ini bukunya udah diterbitkan kan? Nah, Ibu punya Kak aja deh enaknya ya. Kak Nita. Maaf. Kak Nita punya keinginan untuk mengajukan ke sutradara biar itu nanti ceritanya difilmkan atau gimana? Ini menarik punya keinginan gitu. Rasanya pasti pengen ya setiap penulis kalau tulisannya diangkat. Tulisan itu kan anak ya. Ibaratnya kan tulisan itu anak. Nah, kalau mau difilmkan gitu pasti kepingin gitu loh. Cuman ya nunggu kesempatan. Kayak sekarang ini kan kemarin tiba-tiba mimpi aja gitu kan ada kesempatan seperti ini. Nah itu ada. Untuk jalan-jalan ke beberapa kota dan juga ke teman-teman media radio, ini termasuk juga yang pertama kalau di RRI. Ya. Aplaus dulu dong buat RRI luar biasa. Spesial buat RRI ya. Spesial di Rumah Kata nih, di RRI Net di Rumah Kata juga. Tapi saya pengen juga tanya ke siapa tadi namanya? Karin. Juga sama nggak seperti juga sahabat kreatif yang lain atau seperti yang tadi siapa namanya? Nila itu juga berani nulis atau mungkin punya keinginan nulis tapi masih takut-takut. Nah ini bisa konsultasi juga sama Kak Nita sebenarnya. Sudah pernah nggak? Pernah sih di laptop gitu ngetik gitu. Sampai seberapa banyak? Sampai seberapa paragraf? Sampai jadi satu cerita? Dikit masih dikit. Tapi itu baru-baru ini atau udah agak lama tapi terputus nggak lagi atau gimana? Baru-baru ini sih. Ya baru-baru ini. Cerita soal apa kalau boleh tahu? Kayak romance gitu. Kayak romance gitu. Prosa ya, prosa bebas ya. Ini? Kalau untuk tapi pengen nggak diterusin nulis lagi seperti Kak Nita gitu misalnya? Iya, pengen gimana pastinya. Nih Kak Nita nih? Yang jelas pertama itu harus ada kerangka kerja itu pasti. Jadi cerita ini mau dibawa kemana sih? Itu paling nggak kita harus tahu awal alurnya. Awal konflik dan endingnya mau dipakai seperti apa. Untuk jalannya, alurnya, maksudnya alurnya nanti biasanya penulis itu di tengah itu akan muncul cabang. Jadi belok-beloknya itu ada. Betul. Jadi konflik utamanya sebenarnya apa? Cuman 3 itu. Kalau saya ya. Jadi awalnya apa, kemudian konfliknya seperti apa dan endingnya bagaimana. 3 itu aja. Kalau untuk jalan ceritanya apa segala macamnya itu nanti biasanya kalau saya mengikuti yang lagi in saat ini ya. Kayak gitu. Jadi tinggal atau tiba-tiba otaknya pengen apa nih gitu langsung nulis beda. Kayak ini kan ada ceritanya yang kecelakaan pesawat ya. Mohon maaf ya. Itu saya tulis ketika setelah ada kecelakaan pesawat itu. Jadi memang apa namanya? Ya yang lagi in pada waktu itu saya sampaikan. Jadi kalau misalnya sahabat kreatif juga tadi mengikuti di novel Kitbah kedua kan awalnya Kak Nita ini cerita soal tiba-tiba itu kok kondisinya sudah divorce ya. Itu bisa juga kita tergantung penulis ya sebenarnya yang milih mau di awal sudah sedih dulu. Kemudian tadi Kak Nita juga bilang harus tahu endingnya apa, tinggal nanti tengahnya ngisi gimana gitu. Betul. Karena ini Kitbah kedua ini
alurnya maju mundur cantik ya. Alurnya saya buat maju mundur. Ada flashbacknya ke belakang. Kenapa dia divorce dengan Andrian namanya, suami yang pertama, suaminya Kia yang pertama itu Andrian. Apa yang menyebabkan dia divorce itu sudah di part yang dia sudah menikah dengan Ibnu gitu loh. Jadi memang tahu nggak kalau yang termasuk berdiri di depan kita itu ada yang namanya Ibnu loh. Oh ya. Iya. Jadi ada yang kanan dan yang kiri. Yang mana? Yang kiri. Kalau depan 2 ya, pakai baju itu biru. Yang kiri itu juga Ibnu namanya. Oh. Kebetulan aja ya. Terus kita lanjut lagi cerita sedikit lagi sebelum kita jeda. Jadi sampai akhirnya itu endingnya bagaimana sih di buku ini gitu? Endingnya dia kan divorce karena tidak sekufu, karena Andrian itu mohon maaf ini saya agak teman-teman sahabat kreatif tahu nggak kalau sekufu itu gimana misalnya? Tahu nggak? Sealiran, iya. Jadi misalnya. Andrian ini keturunan bukan Arab, hidung prosotan. Panjang-panjang. Iya. Dari Arab Timur Tengah ya. Timur Tengah, iya. Bukan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oh enggak, itu saya. Jadi Andrian ini dia keturunan Arab dan rata-rata orang yang di Arab itu mintanya menikah dengan yang sekufu. Sedangkan Kiara itu adalah orang Indonesia asli, orang Jawa asli gitu loh. Jadi awalnya keluarganya tidak setuju tapi diperjuangkan oleh Andrian. Dan setelah 10 tahun mereka berumah tangga, belum juga dikaruniai anak ya, dan itu jadi konflik utamanya. Oke, nanti kita akan kulik lagi, dan untuk yang di WhatsApp 08180800952 sahabat kreatif boleh langsung gabung ya. Kita jeda sebentar ya sahabat kreatif. Tepuk tangan dulu dong buat program Rumah Kata untuk kesempatan hari ini. Saya Indra dan juga teman-teman sahabat kreatif di studio dan juga yang sedang mendengarkan. Ada yang WhatsApp juga ke 08180800952 dari Badria ya. Mau nanya nih, ini sebenarnya apa gambaran soal real cerita atau karangan aja ya? Ini mungkin sudah menebak-nebak juga, mungkin kadangkala juga dalam proses-proses film dan televisi itu ada juga yang menyebutkan kan seringkali ini hanya fiktif belaka, tapi bisa jadi itu juga real sebenarnya. Gimana nih Kak Nita, mau ngaku nggak? Tadi kayaknya sudah dijawab ya. Ada beberapa part yang memang itu real story dan itu langsung ke saya, itu ada. Kemudian ada yang saya buat, ada yang curhatan dari orang lain, itu saya sambung-sambungin aja. Jadi bukan berarti dalam satu buku itu oh ini real, oh ini enggak. Ada yang real dalam beberapa part. Gitu ya Mbak Dia ya, thank you udah gabungan di 08180800952 nih. Kabarnya ini apa kategorinya? Adult romance story. Adult romance story. Tapi sebelum kita bahas soal itu, ada yang bertanya juga, silakan. Saya kebetulan. Ya, selamat siang Bunda, dengan siapa nih? Dengan Emil ya. Ya, dengan Bunda Emil, silakan. Selamat siang Bunda Emil. Saya tertarik sekali dengan buku ini, cuma lebih keras saja Bunda, nggak apa-apa, terus ya. Tadi saya mau tanya, cuma udah dijawab udah ditanyakan sama Mbak Badria. Cuma sekarang saya kepingin nanya di Kak Nita, berapa lama buat bukunya itu? Proses nulisnya. Buat bukunya itu. Proses nulisnya berapa lama ya? Saya mulai nulis yang khitbah kedua ini insya Allah Desember 2018. Saya serahkan ke meja tamu itu sebelum Lebaran tahun ini. Dari kapan sampai kapan? Kan selesainya Desember 2018. Awal 2018. Awalnya 2018 itu saya mulai nulis. Januarian itu ya. Iya. Sampai akhir Desember itu 45 bab itu. Betul. Tapi memang kalau di Wattpad itu kan kita bisa update setiap hari, bisa 1 hari 2 kali. Ya tergantung kita maunya kayak gimana. Seperti itu. Jadi bukan satu buku ini langsung kita update, itu enggak. Pernah enggak Mbak Kak Nita tiba-tiba waktu nulis ya, tiba-tiba blank gitu,
Pernah, benar ini itu kali pernah. penulisnya kan kadang juga ketika. Terus solusinya gimana Mbak supaya dapat inspirasi? Ada yang lancar, ada yang blank. Jadi ini ceritanya kan Ibnu itu kan dokter ya, Kak Emil ya. Jadi dan basic saya itu kan dokter juga. Bukan, saya dari ekonomi akuntansi dan manajemen. Jadi jauh sekali. Nah kalau untuk istilah-istilah kedokteran yang saya nggak tahu itu kadang blank. Ini harusnya seperti apa gitu kan? Masa iya sih dalam satu operasi itu siapa aja yang masuk gitu kan? Itu kan harus tahu ya, kita nggak mungkin dong operasi kayak pasar istilahnya seperti itu. Nah itu yang saya harus risetnya bisa lewat Google, bisa lewat saya tanya langsung ke teman-teman yang kebetulan bersentuhan langsung dengan itu. Jadi rata-rata tuh yang dari Wattpad itu, kakak lulusan kedokteran ya? Iya, saya lulusan kedokteran dari Universitas Wattpad. Tapi itu di prosesnya ketika juga mentok untuk yang bisa menginspirasi dan menyemangatin supporting buat nulis lagi itu apa? Melakukan apa misalnya? Biasanya dari pembaca sih. Oh gitu. Ya. Oh, iya, berarti Kak Nita hobi juga membaca ya? Kalau sebelum menulis kan kita harus membaca. Jadi saya rasa kalau kita menulis tanpa membaca, blank ya. Iya, nggak tahu apa yang akan kita tuliskan pastinya. Oke. Iya. Jadi simpel itu aja sebenarnya. Kalau nambah baca lagi itu akan bisa supporting ya bagi Kanita sendiri untuk juga nulis. Kita sama-sama baca ini. Mungkin saya juga terima kasih Bunda Emil. Mungkin saya juga kurang lancar bacanya, tulisannya bisa nggak Nita baca ini? Dari apa ini? Oh, dari asistennya Dede Ibnu. Bintang 5 buat Mbak Nia yang apa ini? Notabene bukan orang kesehatan, tapi mampu menggambarkan cerita dengan latar belakang kesehatan. By the way, apa ini? Sekuat rusuh karena nggak bisa live streaming. Jadi saya punya grup WA yang di situ memang pembaca Wattpad dari seluruh Indonesia. Itu biasanya kita memang gibah tokoh-tokohnya yang ada di sini ya. Jadi dari mereka juga yang akhirnya saya bisa, enggak itu keliru kalau pasang ring jantung itu dokter ini nggak diperlukan, dokter bedah tuh nggak diperlukan. Terus gimana yang nih? Itu orang-orang kesehatan juga, dokter juga. Di bisa, dalamnya ya. kan ada ya. Ini itu. Asistennya ini Dedi Ibnu, kan manggilnya Dedi ya kita, Dedi Ibnu. Beliau ini adalah asisten di rumah sakit daerah di Blitar juga. Mbak Eni namanya. Apa kabar ini semua yang ada di Blitar? Kalau live streaming lagi dengerin kita semuanya luar biasa. Terus. Jadi saya banyak bertanya ke beliau. Oh nggak perlu. Jadi kalau pasang ring jantung itu nggak butuh dokter bedah. Terus gimana nih caranya biar si Ibnu, karena Ibnu ini kan dokter bedah umum, biar dipakai. Ya udah bikin cerita aja supaya Ibnu dipakai gitu loh. Gitu ya. Thank you ya buat yang dari Blitar. Ada lagi dari Jakarta. Iva dari Jakarta. Apa ini? Pembaca buku Mbak Nia, salam dari All Squad yang dari jauh ngedengerin suaranya. Ini dari Jakarta juga sering komunikasi. Iya, Iva. Jadi kita memang ini penulis juga ini sebenarnya si Eva ini penulis di Wattpad. Halo Iva, apa kabar? Jakarta juga lagi dengerin streaming kita, gitu ya? Iya. Di Sapa juga. Ya, ada audiens lagi bertanya. Manfaatin kesempatan ini juga untuk menggali ilmu juga sebenarnya edukasi dari penulis dan juga siapa tahu nanti juga akan beruntung dapetin bukunya ya. Halo Mbak, selamat siang. Dengan siapa ini? Selamat siang, saya Nurul. Saya mahasiswa ITS. Apa kabar teman-teman ITS? Thank you ya, silakan. Ini saya mau bertanya tentang di novel ini kan ada 45 bab nih. Pasti ada momen jenuhnya. Tapi ada juga momen di mana penulis itu paling suka dengan bab yang mana. Nah, saya pengen tanya, Kak Nitanya sendiri tuh paling suka bab keberapa gitu dari novel ini? Karena sering komunikasi di Wattpad itu ya, kan kelihatan juga gitu. Nurul, thank you ya. Oke, silakan Nita. Jenuhnya dulu atau ininya dulu? Yang seneng dulu? Jenuhnya dulu aja, ntar bisa terobati. Jenuhnya itu kalau lagi kesel ya. Jadi waktu saya lagi nyeritain flashbacknya si Kiara dengan you have the same problem ya dengan yang ada di cerita buku ini kadang-kadang. A bit. Terus. Ketika saya harus menceritakan yang nggak enak gitu. Jadi ketika si Kiara lagi downnya itu flashback gitu ya.
bagaimana dia harus dizolimi itu tadi, dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ditalak. Kemudian yang laki-laki ada perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya yang mungkin sekufu dengan mereka ya. Itu bagaimana si Kianya nggak tahu dan tiba-tiba orang tuanya malah justru orang tuanya. Jadi si Kiara ini tidak mengerti kalau ternyata Adrian ini menikah kembali dengan Tiara. Dan ketika itu yang tahu itu justru ayah dan ibunya dia. Jadi itu bagaimana apa ya istilahnya, si Kiara itu sudah jatuh ketimpa tangga, harus menjelaskan ke orang tua, membuat orang tua supaya tidak terlalu berpikir. Tapi nggak ada kan orang tua yang mau anaknya diperlakukan seperti itu kan nggak ada. Jadi ya mau nggak mau ya tetap mikir. Sampai pada akhirnya adiknya yang Zurauf Zafran itu menikah dan dibatalkan oleh calon istrinya karena dianggap bahwa saya nggak mau nih, karena Riani kalau nggak salah ya. Riani itu anak tunggal, saya nggak mau menikah dengan keluarga yang dikatakan mandul seperti itu. Itu ada di bab berapa itu yang ada di bab awal kayaknya, di bab awal-awal lah. Itu yang ketika itu saya juga sebel juga tuh nulis, tapi harus saya tulis gitu kan. Itu kalau biasanya itu satu hari itu saya bisa satu chapter, satu part itu. Itu kok bisa sebel ya? Padahal kan yang nentuin Nita sendiri. Bingung juga ya sebenarnya. Padahal kan itu buatan, bukan dari cerita lihat di lapangan. Memang gitu. Bagaimana saya membuat diri saya sebel dulu hingga orang lain yang membaca ikut seperti itu. Jadi, ya. Nah itu kalau untuk yang seperti itu biasanya saya 2-3 hari nulis seperti itu. Jadi biar emang bener-bener ngeselin nih, orang ini ngeselin. Jadi imajinasinya harus kuat kelihatan Nurul ya. Gitu ya Kak? Iya seperti itu. Oke. Kemudian yang mengembirakan tadi? Yang mengembirakan, Dokter Ibnu itu saya gambarkan di sini itu adalah sosok yang duda 40 tahun, ganteng, duren, duren sawit, ganteng, kemudian dia perhatian, pokoknya so sweet lah dengan caranya yang dia kan cool. Tapi saya rasa setiap dokter rata-rata seperti itu ya, seperti itu. Jadi dia cool dengan orang pasien, dengan ini, tapi dengan keluarganya dia sangat warm gitu ya, sangat hangat. Nah itu yang paling saya senang ya pas adult story-nya itu lagi bikin romance-nya dia, bagaimana bersentuhan dengan keluarga, menjadi hangat kemudian bagaimana hingga akhirnya si Kiara hamil, tahu hamil itu, sampai pada akhirnya ada salah satu ketika dia kontrol kehamilan itu. Karena Ibnu juga dokter yang harus visit pasien gitu kan, dia nggak ditemani, ada ibu hamil di sebelahnya itu. Ketika Ibnu lewat, oh itu dokter Ibnu ya yang paling cakep nih di rumah sakit ini, boleh dong nanti kalau lagi. Bukan, boleh dong biar anak saya itu gantengnya sama kayak itu dielus gitu loh, ngidam lah. Itu cerita ke Kiara sampai dia tertawa. Itu yang paling seneng saya bercerita di situ. Oke, kemudian masih ada yang belum terjawab tadi ya. Kalau misalnya lagi BT. Bab yang paling disenangi oleh bab yang paling disenangi teman-teman yang lagi komunikasi di WordPad, bab yang mana? Yang paling disuka ya itu tadi. Bab akhir, bab berapa tepatnya sih? Kalau saya boleh intip. Cinta halal, prahalal. Saya kalau ditanya bab berapa itu hanya judulnya aja. Yang cinta halal. Ada yang cinta halal, ada yang prahalal atau yang sahalal. Itu pasti suka tuh teman-teman. Yang halal ya suka. Oke, ini kalau dari yang hard copy bisa juga di soft copy ada juga ya, Anita? Nggak punya. Saya tidak ada untuk e-book, tidak ada. Nggak ada e-book. Oke, satu lagi silakan sebelum kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angeli. Jadi saya mau tanya, Angeli, Kak Nita itu kan sekarang sudah menerbitkan buku Kitbah kedua. Apa mau ada rencana membuat karya lagi, dan karya-karyanya itu berupa apa, terus genrenya apa?
Ngintip dikit. Nah, ini ceritanya gitu nih. Ada nggak? Sudah ada nggak? Jangan-jangan spoiler ada gitu ya? Spoiler dikit. Jangan-jangan sudah 3 bab ini udah jalan. Jadi untuk khitbah kedua itu kan akhirnya si Kiara dan Ibnu memiliki 5 orang anak. Jadi ada Hanif, Hafiz, kemudian si kembar Almira dan Ayana. Yang paling terakhir adalah Hawais. Ya. Nah ini yang mau saya terbitkan ini yang anak kedua. Yang anak kedua ini si Hafiz. Itu yang lagi proses pengerjaan. Mau terbit juga. Mungkin awal tahun. Kalau pengguna Wattpad pasti tahu. Ada ketertarikan nggak membuat konflik lagi, misalnya akhirnya tertarik dengan poligami dan sebagainya gitu. Misalnya. Walaupun mungkin ada yang kontra ya. Belum. Tapi untuk saat ini saya mencoba untuk ini apa namanya yang Down syndrome. Oke. Ya. Ya, kebetulan karena Down syndrome ya. Iya, betul. Ya. Jadi udah ada spoilernya ya, Jeli ya. Oke, kita juga sudah hampir selesai. Tapi apa sih sebenarnya komentar tanggapan dari program Rumah Kata ini? Karena sebenarnya kita ingin literasi itu, budaya membaca itu akan semakin masuk, semakin membumi gitu. Kesannya dulu soal program Rumah Kata dan pertama kali hadir diundang sama RRI. Luar biasa sih menurut saya. Jadi pengenalan itu tidak cuma di media cetak aja ya, jadi di media elektronik, kemudian ada YouTube-nya juga kan ya, ada YouTube-nya juga. Jadi apa ini nama YouTube-nya yang nanti bisa enggak, maksud saya yang di Rumah Kata kan ada YouTube-nya juga gitu kan. Jadi pembaca, pendengar sekaligus apa ya, pemirsa itu juga bisa tahu, bisa lebih senang lagi bahwa bacaan itu tidak harus tentang ilmu pengetahuan yang mungkin ada bosannya ya. Ada bosannya. Bagi adik-adik yang masih sekolah, bolehlah untuk literasi gitu ya. Untuk ini yang cerita bergambar bisa, cerita yang seperti ini juga bisa. Tetapi pesan saya sih kalau memang untuk adult story ya jangan dibaca untuk yang di bawah usia seperti itu. Itu ada pesannya khusus ya. Oke, jadi thank you banget sudah bisa hadir. Tapi siapa ini yang dari beberapa penanya tadi yang juga akan mendapatkan 2 buku ya? Ada 2 buku langsung saya siapkan. Langsung kita pilih siapa? Siapa ya? Ya. Cap. Ya. Cip cus. Silakan, termasuk juga yang tadi Bunda Emil. Oh, boleh. Bunda Emil boleh. Oke, 1. Oke ya. Maju silakan langsung ke sini. 1 lagi. Siapa? Kira-kira terserah Nita. Mbak Nila ya. Nila ya. Yeah. Oke. Nila, maju Nila. Oke. Nanti kita ini masih di anu juga nanti ya habis ini ya. Oke, sekali lagi selamat buat Bunda Emil dan juga Nila. Buat teman-teman ITS terima kasih ya, teman-teman sahabat kreatif semua yang sudah mendengarkan, juga sahabat kreatif yang juga mendengarkan melalui streaming dan juga portal RRI di rri.co.id. Sampai ketemu lagi di program Rumah Kata. Mbak Nita dan saya Indra pamit ya. Salam Rumah Kata, selamat siang.